Siti Khadijah, saya tidak pernah melihat pengantin yang benar-benar paling serasi di dalam pernikahan ketika saya melihat Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Masya Allah. Seseorang juga manusia biasa pastinya memiliki hati dan memiliki cinta. Subhanallah. Utsman bin Affan curhat kepada Su'dah kalau dirinya mencintai seorang wanita. Dan wanita yang dicintainya tiada lain adalah Ruqayyah, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Iya. Di saat orang menggebu-gebu mencari ingin menikah dengan Utsman bin Affan, ingin menjadi mantunya, ingin menjadi kakak iparnya, ingin menjadi adik iparnya, Utsman bin Affan menaruh perhatian kepada Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, iya, dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalimat yang terindah Utsman bin Affan ini, ya Rabb, mencintai Ruqayyah, dan disampaikan kepada Su'dah. Sampaikan kalimat yang sangat indah luar biasa dengan kalimatnya, wahai Su'dah, bagaimana menurutmu tentang Ruqayyah? Sudah mengatakan, la'allaka tuhibbuhu ya Utsman. La'allaka tuhibbuha ya Utsman. Kayaknya kamu mencintainya wahai Utsman. Kata Utsman mengatakan, kalau sama Su'dah, karena ini adalah bibinya, tempat curhatnya, ngobrolnya, dengan mengatakan, benar wahai bibiku. Lalu mengatakan, wahai Utsman, segeralah engkau pinang. Takut keduluan Utsman. Segeralah pinang. Lalu Utsman mengatakan, sebentar, saya agak deg-degan kalau datang kepada Muhammad. Saya nanti akan meminangnya setelah saya keluar kota. Mau berdagang, tanggung jualan dulu. Berangkatlah Utsman bin Affan seperti biasa para pedagang keluar kota. Begitu dalam perdagangan, kalau sekarang dagang, subhanallah mungkin agak cepat. Paling lama seminggu 2 minggu balik. Di sana bisa berbulan-bulan kalau keluar. Naik untanya, berangkatnya, perjalanannya, subhanallah, Mekkahnya, Madinahnya, ke Syamnya, subhanallah, perjalanan cukup jauh bolak-balik, bisa jadi 4 bulan, bisa jadi 5 bulan. Begitulah perjalanan dalam masalah dagang urusannya. Taruhlah sekarang perjalanan 1 bulan misalnya, di sananya diamnya misalnya 1 bulan, pulangnya paling cepat 1 bulan, berarti berapa itu? 3 bulan. Ikhwah akhwat fillah, begitu Utsman bin Affan, yang terbayang itu adalah Ruqayyah, Ruqayyah, Ruqayyah. Pulang ke kota Mekkah dengan niat ingin meminang Ruqayyah, meminang Ruqayyah. Ternyata begitu tiba, seperti mendengar petir di siang hari. Kenapa? Ruqayyah, begitu Utsman berangkat, putranya Abu Lahab meminang Ruqayyah. Subhanallah. Iya, siapa namanya? Utbah bin Abi Lahab. Dan Rasulullah menerima pinangan itu dan dinikahkannya. Malah di sini yang jadi baper. Iya. Subhanallah. Iya. Kenapa? Memang kenyataan begitu. Begitu datang, kata Su'dah mengatakan, kan sudah bilang, aku sudah nasihati. Kenapa kamu tidak datang duluan? Utsman bin Affan walau bagaimanapun, ya sudahlah. Kenapa? Bukan apa namanya? Ya bukan rizkinya, bukan untuk didapatkannya. Dengan berharap mengatakan, nanti juga ada yang dicintainya lagi. Nanti juga ada cintainya lagi. Tapi punten, apa yang terjadi, penyesalan itu tetap ada di hati Utsman bin Affan. Ini punten, kalau dibilang dengan mengatakan pernikahan Utsman dengan Ruqayyah. Iya. Karena apa saya sampaikan? Karena nanti ada kata-kata yang luar biasa yang diucapkan oleh Utsman bin Affan, atau perkataan ulama yang mengikuti daripada sirah atau kisah ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang terjadi? Utsman bin Affan mungkin untuk bagaimana caranya agar tidak terlalu fokus terfikirkan dengan Ruqayyah, maka pastikan untuk lebih giat lagi dengan aktivitas. Jadi kalau kita ingin melupakan sesuatu masalah, jangan dikatakan oleh teman kita, udah nggak usah dipikirin, justru malah kepikiran kita. Jadi jangan mengatakan udah nggak usah dipikirin, tapi apa? Beri kesibukan sehingga dia sibuk dan akhirnya tidak terfikirkan. Karena otak manusia itu begitu kan. Coba kalau saya sampaikan punten sama ayah anda bunda, saya bilang, ibu bapak jangan bayangkan gajah. Tuh malah kebayang gajah kan? Padahal saya larang. Itulah otak manusia, iya.
otak manusia. Tapi begitu saya katakan, Bunda, tahu yang namanya Monas? Begitu Bunda ayahanda bayangkan Monas, gajah sudah tidak ada dalam pikiran kita. Jadi intinya kalau ingin melupakan satu masalah yang sangat berat, sibukkan dengan ibadah yang baik. Fa idza faraghta fansab. Itu kalimatnya. Faiza faraghta fansab. Nggak ada kita ini berleha-leha waktu yang nyaman, yang senggang, tidak berdekatan dengan Allah, tidak ada. Maka Utsman bin Affan makin giat untuk apa? Berdagang. Masya Allah. Makin giat untuk berdagang. Semangat. Kenapa? Biar bisa move on kalau bahasa sekarang. Kenapa? Waduh, keluar kota, dagang, keluar kota. Masya Allah, ini yang terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mari kita lihat. Karena kalau masa kecilnya, masa remajanya, punten, Utsman bin Affan selalu dalam keadaan akhlak yang baik, perkataan yang santun, ramah tamah yang indah, ucapannya yang lembut, pokoknya kebaikan yang didapatkan. Makanya kita langsung percepat dengan mengatakan Islamnya bagaimana. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah ketahuan bahwa yang namanya siapa? Ruqayyah telah menikah dengan putranya Abu Lahab, Utbah namanya, dagang. Biasanya mungkin 3 bulan kembali, biasanya 3 bulan balik, ini bisa jadi 5 bulan, 6 bulan baru balik. 5 bulan, 6 bulan baru balik. Wah, semangat Utsman bin Affan. Saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwal. Ternyata, di masa-masa Utsman bin Affan di luar, untuk berdagang, di masa-masa itulah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Jadi saat Rasulullah jadi nabi, bukankah dakwah Rasulullah dalam beberapa tahun dengan sir, dengan rahasia? Rahasia. Yang masuk Islam yang terdekat, keluarganya, Abu Bakar yang masuk Islam, iya kan? Yang sudah jelas Ali bin Abi Thalib sudah masuk Islam di kalangan anak-anaknya ataupun sabinya, remajanya. Punten, Utsman bin Affan kalau dibilang mengatakan beritanya itu tidak tahu karena sedang di luar. Kisah yang sangat luar biasa. Singkatnya, disitulah semua tahu bagaimana ketika Rasulullah pertama kali dakwah di Bukit Sofa. Iya. Lalu Rasulullah mengatakan kata-katanya, ucapannya, ayuhan nas halimuni halimuni. Hai semuanya, datang kepadaku, kumpulah orang-orang Quraisy di sana. Lalu Rasulullah mengajak untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu adalah dakwah pertama kali Rasulullah terang-terangan. Kata Rasulullah, ayyuhan nas law akhbartukum anna khailan bil wadi yuriduna ayyahjumukum akuntum musaddiqi. Hai kalian semuanya, jika aku kabarkan kepada kalian di belakang bukit ini ada pasukan yang menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya dengan apa yang aku ucapkan? Lalu semua orang-orang Mekah yang hadir di situ mengatakan kalimatnya, percaya ya Muhammad, majarabna alaikal kadzib, karena kami tidak pernah mendengar sekecil apapun kau dusta. Engkau ini al-amin, dapat dipercaya. Kalau engkau memberikan kabar ada pasukan yang datang kemari untuk menyerang, kami percaya. Lalu Rasulullah mengatakan, inni ana nadhirul lakum, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian. Inna baina yadaykum adzabun syadid, di antara kalian, di depan kalian ada azab yang sangat pedih. Iya, ketika engkau tidak mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini dakwah pertama kali Rasulullah. Punten, lalu Rasulullah katakan, mengajaknya, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Rasulullah, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali engkau menduakannya. Ini semuanya sudah terpukau dengan bahasa Rasulullah. Sudah mau dilanjutkan Rasulullah tentang tauhidnya. Tiba-tiba Abu Lahab dengan galaknya. Apa kata Abu Lahab? Dengan nunjuknya kepada Rasulullah. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Padahal itu besannya. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu Muhammad. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini hanya untuk mendengarkan ocehan kamu ini. Bahwa engkau nabi, bahwa engkau membawa peringatan, bahwa di depan itu ada yang namanya azab, bahwa kami harus beribadah kepada Allah yang esa. Tabban laka ya Muhammad. Itu sambil ditunjuknya oleh siapa? Abu Lahab. Rasulullah terdiam. Subhanallah. Tapi janji Allah indah kan?
Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan inna kafainakal mustahzi'in. Ini Allah dalam Al-Qur'an. Inna kafainakal mustahzi'in. Cukuplah aku yang akan membereskan orang-orang yang menghinamu ya Rasulullah. Aku yang akan membereskan orang-orang menghinamu ya Rasulullah. Rasulullah belum jawab perkataan Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Allah turun dalam kalimat yang sangat indah. Jawabannya yang turun. Apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa amra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Begitu ayat ini turun, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu Abu Lahab marah dengan adanya turunnya ayat itu. Maka dipanggil Utbah. Utbah. Subhanallah. Lihat. Pilih aku dan ibumu atau pilih Ruqayyah. Utbah disuruh milih. Utbah, ayahmu ini dihina oleh Muhammad. Ayahmu ini dicemoohkan oleh Muhammad. Kamu pilih Ruqayyah. Apa kalau pilih orang tuamu? Orang tuanya Ummu Jamil juga sama-sama apa? Kompak dengan suaminya. Untuk apa? Menghancurkan Rasulullah SAW. Maka bingung ini. Siapa yang bingung? Utbah ini bingung. Siapa yang dipilih ya? Ruqayyah apa kedua orang tuanya? Ruqayyah apa kedua orang tuanya? Maka saat itu Utbah memilih kedua orang tuanya. Kenapa? Karena zaman itu kalau ada wanita ditalak oleh laki-laki, aib. Bahkan susah untuk mendapatkan pasangannya lagi. Kenapa? Karena pasti kenapa ditalak? Karena ada sesuatu yang tidak bagus untuk dipandang oleh seorang laki-laki, maka ditalak. Maka pedih, sakit hati Rasulullah SAW. Anak yang dicintai Rasulullah, Ruqayyah, tiba-tiba ditalak tanpa penyebab secara baik, karena penyebabnya ayahnya saja. Karena turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Dicerai. Ruqayyah dicerai. Begitu Ruqayyah dicerai, Rasulullah dalam keadaan sedih. Siti Khadijah dalam keadaan sedih. Punten, tidak lama Utsman bin Affan datang. Masya Allah. Tibalah Utsman bin Affan kemana? Ke kota Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah. Ternyata Utsman bin Affan yang membuat beliau pulang ke kota Mekah sebelumnya, punten kalau lihat jadwal bukan waktunya pulang itu. Sudah tahu jadwalnya kapan dia akan pulang, kapan akan pergi, sudah tahu. Kenapa belum waktunya pulang? Sudah pulang. Ternyata Utsman bin Affan dalam beberapa riwayat, punten, iya, bahkan disampaikan kepada Rasulullah, akhirnya Utsman bin Affan sempat bermimpi. Saat dalam keadaan tidurnya, ini kalau dikatakan, iya, ketika di Syam, Utsman bin Affan bermimpi dengan mengatakan kata-kata yang didengarnya, ucapannya. Ada seseorang yang memanggil, kalimatnya munadian yunadina, seseorang memanggil kami, ayyuhan niyam, hai orang-orang yang tidur, ajibu fa inna Ahmad qad kharaja min Makkah. Artinya ajibu atau habu, artinya apa? Boleh dikatakan ikuti, serahkan jiwamu, serahkan hatimu. Iya, sesungguhnya Muhammad telah keluar di kota Makkah. Subhanallah. Kalimatnya Ahmad telah datang di kota Makkah. Jadi mimpinya singkat saja, seakan-akan ada memanggil, ya Niam, hai orang-orang yang tertidur, iya. Lalu mengatakan, kabulkanlah, ataupun yang namanya ajibu. Artinya sambutlah, itu lebih enak lagi. Sambutlah. Sesungguhnya Muhammad telah datang di Makkah, atau Ahmad telah datang di Makkah. Maka saat itu Utsman bin Affan penasaran dengan mimpinya ini dan berangkatlah menuju kota Makkah. Apa ini? Kenapa? Jelas sekali perkataannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Begitu tiba di kota Makkah, nggak tahu kabar apa-apa Utsman bin Affan. Tiba, sampaikan oleh Su'dah bertanya, sudah pulang Utsman? Ada apa? Apa yang terjadi Utsman? Utsman menjawab mengatakan, demi Allah wahai Su'dah, aku
bermimpi begini. Apakah ada sesuatu di Mekah yang terjadi apa? Dijawab oleh Suada, ada seseorang yang soleh, yang baik, dan ini adalah orang juga dekat denganmu, seorang nabi. Siapa? Muhammad. Masya Allah. Utsman bin Affan begitu mendengar kalau ada nabi, dan memang Utsman bin Affan karena cerdas, tahu pengetahuan, yakin akan datang nabi akhir zaman, hanya tidak tahu siapa orangnya. Namun begitu disebutkan Muhammad, tuh tahu mengenalnya, lagi kecilnya ataupun remajanya tahu, pemudanya tahu dengan kejujurannya, maka Utsman bin Affan masrur, bahagia, senang. Masya Allah. Senangnya sekarang yang ada dalam benak pikirannya sudah tidak terfikir apa-apa. Tidak terfikir dengan barang yang ada untuk dijual. Sudah tidak terpikir lagi dengan mata Ruqayyah yang sekarang sudah diperkirakan menurut beliau saat itu ya masih bersama Utbah. Tapi yang terfikir, bagaimana aku dapat dicintai oleh Nabi ini? Bagaimana aku dapat mencintai Nabi ini? Maka segeralah datang kepada Abu Bakar. Masya Allah. Tiba kepada Abu Bakar. Begitu sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, sampai kepada beliau radhiyallahu anhuma, sampaikanlah bicara berdua ini dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang kami dengar tentang Muhammad membawa Islam, ya, menurutmu bagaimana? Abu Bakar tidak mengatakan, baik itu adalah agama bla bla bla, tidak begitu. Tapi Abu Bakar dengan kata-kata, waihaka ya Utsman, wallahi innaka la rajulun hazim, ma yakhfa alaikal haqqa minal batil. Subhanallah. Dengan mengatakan, celaka wahai Utsman, orang secerdas kamu, sepintar kamu, ya, tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Orang secerdas kamu, sepintar kamu, orang sebaik kamu tidak akan pernah bersatu di dalam hatinya antara hak dan batil, wahai Utsman. Langsung, karena cerdas Utsman bin Affan paham artinya kalau sesungguhnya yang dibawa oleh Muhammad itu adalah hak. Lalu dengan mengatakan, wa anta ya Abu Bakar, terus engkau bagaimana Abu Bakar? Fa inni asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau aku sudah duluan mengatakan dua kalimat syahadat ini, wahai Utsman, maka tanpa ragu Utsman pun mengatakan dua kalimat syahadat ini. Subhanallah. Atas ajakan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana coba pahala Abu Bakar yang kalau Rasulullah katakan apabila timbangannya pahala Abu Bakar, imannya Abu Bakar ditimbang dengan semua orang-orang yang beriman di muka bumi ini, maka la rajihat Abu Bakar, imani Abu Bakar, pahala Abu Bakar itu lebih banyak sekali, lebih dalam, lebih berat. Kenapa? Bayangkan aja, pahalanya Utsman bin Affan itu semuanya tumpah juga kepada Abu Bakar. Pahalanya Sayyidina Bilal juga tumpah juga kepada Abu Bakar. Kenapa? Yang membebaskannya itu adalah Abu Bakar. Nanti kita lihat siapa lagi sahabat yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang yang beriman. Kita lanjutkan, punten. Masya Allah, Utsman bin Affan dari waktu sejak mengatakan dua kalimat syahadat, tidak ada yang ada dalam pikirannya kecuali ingin mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka sejak itulah, Masya Allah, Utsman bin Affan sangat setia, dekat dengan Rasulullah SAW. Punten. Apa yang terjadi? Begitu dikabarkan bahwa Ruqayyah telah ditalak oleh Utbah. Tanpa pikir panjang, selesai masa iddahnya, selesai tuntas, jangan sampai dua kali keterlambatannya. Maka langsung Utsman bin Affan meminangnya. Dan Rasulullah dan Khadijah bahagia sekali. Kenapa bahagia? Karena Masya Allah, siapa yang datang? Utsman. Siapa yang tidak mengenal Utsman? Di kota Mekah ini mahbub. Masya Allah, sangat dicintai oleh orang-orang Mekah. Utsman bin Affan ini tahu masa kecilnya, tahu remajanya, tahu pemudanya, tahu cerdasnya, tahu pinternya, tahu akhlaknya, tahu baiknya. Sekarang datang kepada putri Rasulullah SAW tanpa pikir panjang, tanpa harus bagaimana Rasulullah setuju dan dinikahkanlah Utsman bin Affan dengan Ruqayyah. Masya Allah. Tapi ada perkataan yang sangat luar biasa. Seakan-akan kalimatnya saat mengejar Ruqayyah.
Ternyata Ruqayyah tidak bisa dimiliki. Tapi saat mengejar cinta Allah dan Rasulnya, Ruqayyah menghampiri. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita ini, bagi para suami istri, ingat, yang membuat suami ibu cinta kepada ibu, yang membuat istri bapak cinta kepada bapak, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mintanya kepada Allah. Ya Rabb yang menguasai hatiku dan hati suamiku, jadikanlah hati suamiku, sampaikan apa? Karena terkadang kita ini punten, terlalu memperhatikan mencintai siapa? Mencintai pemberian Allah ketimbang mencintai sang pemberi. Itu dia kekeliruan kita. Kita mencintai dengan full, padahal orang Islam ini kalimatnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman ini cintanya kepada Allah lebih dahsyat. Tapi terkadang kita lebih mencintai pemberian Allah ketimbang mencintai sang pemberinya. Yang membuat suami cinta kepada bunda Allah, maka cintai Allah, Allah akan jaga cinta suami kepada bunda. Yang membuat bunda ini cinta kepada suami, punten, ayahanda atau ikhwah yang berbahagia, cintai Allah lebih dalam lagi, maka cinta keluarga akan dijaga. Maka paling indah itu adalah sama-sama untuk menjalin cinta kepada Allah, maka Allah akan jaga cinta di antara suami istri tadi. Bagaimana caranya kita untuk mengatur cinta kita kepada Allah? Bukankah itu keindahan yang luar biasa? Masya Allah. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW, apabila suami bangun, maka sholat tahajud, bangunkan istrinya. Kalau tidak bangun istrinya, percikan air untuk dibangunkan, agar istrinya bangun, lalu sholatlah tahajud. Apabila istri yang bangun pertama kali, bangunkan suaminya, suaminya nggak bangun, percikan. Lalu apa? Nanti akan bangun, sholatlah bareng-bareng. Indah, dan itu yang disebut dengan kemesraan yang hakiki. Ini mah terkadang kemesraannya hanya dipoto saja. Iya, di medsos foto suami istri langsung posting. Iya, posting. Kayak lagi mesra berdua. Bukan itu kemesraan yang sesungguhnya. Kemesraan sesungguhnya ngaji bareng berdua, istri di samping suaminya. Ngaji sekarang mah, Masya Allah, ibu bapak yang datang bersama ke tempat ini suami istri, itu kemesraan yang sesungguhnya. Masya Allah. Ini kemesraan sesungguhnya. Dengan mengatakan, sudah di mana baca Quran mama sampai hari ini? Saya baru surat Al-Baqarah. Alhamdulillah, bapak sudah di Al-Maidah. Alhamdulillah, saling bertanya. Bapak sudah sholat, ini waktu baru zuhur lah, sudah setengah jam. Bapak sudah sholat, itu kemesraan yang luar biasa. Ini kemesraan yang indah. Maka lihat kenyataan yang sangat indah. Cintai Allah di atas segala-galanya, maka Allah akan menjaga yang mencintai kita dan cinta kita untuk siapa. Itu dia. Makanya Rasulullah SAW bersyukurnya bagaimana coba? Terima kasih ya Allah, Engkau yang telah menghadiahkan kepadaku rasa cinta untuk Khadijah. Dan terima kasih ya Allah, Engkau telah menghadiahkan cinta Khadijah untukku. Karena apa? Karena Rasulullah tahu yang menjadikan kita cinta kepada sesuatu adalah Allah, yang membuat dia cinta kepada kita juga adalah Allah. Itu yang digambarkan. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat Utsman bin Affan ingin mendapatkan Ruqayyah, ternyata Ruqayyah lepas. Tapi saat mengejar cinta Allah dan Rasulnya, Ruqayyah datang menghampiri. Masya Allah. Akhirnya, Masya Allah, tidak ada sampai para ulama, bukan. Ini siapa? Siti Khadijah bintu Khuwailid mengatakan kata-katanya. Siti Khadijah, saya tidak pernah melihat pengantin yang benar-benar paling serasi di dalam pernikahan. Ketika saya melihat Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Masya Allah.